wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulal amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang ada di studio dan seluruh pemirsa MNC TV di mana saja berada, alhamdulillah dini hari ini saya membawa Daiyah Fitri yang insya Allah memiliki kemampuan berdakwah yang mumpuni dan juga memiliki suara yang merdu. Mudah-mudahan dari mulut beliau menjadi wasilah datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang mendengarkannya. Mudah-mudahan apa yang dipersembahkan malam ini merupakan dakwah karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah. Karena sudah ikhlas, insya Allah akan masuk ke dalam hati yang menerima dan mendengarkannya. Amin. Ya mujib as-sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriatur Rohmah. Karena dari kecil dibesarkan di daerah lingkungan pesantren, dan dari situlah ilmu mendalami tentang dakwah saya dapatkan. Dari kecil orang tua ada di Malaysia, bapak sama ibu. Perasaannya jauh dari orang tua tentu sedih, pasti kangen kumpul-kumpul, bercanda bareng-bareng, karena mungkin momen seperti ini jarang. Nah, karena dari situ hanya termotivasi untuk saya harus bisa lebih dari apa yang diinginkan orang tua saya. Terima kasih untuk bapak dan ibu. Untuk bisa sampai di sini tentu tidak lepas dari dukungan, doa, motivasi, arahan, dorongan dari bapak dan ibu. Buah naga, ikan teri. Jangan lupa dukung Fitri dari Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'du. Dewan motivator yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hadirin kerabat dai yang dicintai oleh Rasulullah. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulu masih tradisional kini sudah mulai radikal dan liberal. Sikap sosialis kian menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Mas, kalau dulu kita mainannya karet, anak kecil zaman sekarang mainannya sudah pinter internet. Kalau dulu gobak sodor jadi permainan, sekarang PlayStation jadi andalan. Jauh berbeda. Orang-orang semakin berlomba-lomba mencari kesenangan, urusan akhirat tak terfikirkan. Dibilang gepeh, emang gue pikirin gitu loh. Sepertinya hal ini sudah disinggung oleh Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Imam Yahya bin Syarifuddin, Sahifah 54, 3 baris dari atas. Idzalam tastahfasnah ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, hiduplah sesuka hatimu. Hadirin, diakui maupun tidak, dunia modern memang membawa dampak positif. Orang semakin hebat, informasi cepat kita dapat, berita mudah kita tangkap, bisa kita lihat sekarang ini juga. Masnya butuh uang, bisa langsung datang ke ATM di bank. Namun ingat saudara, carut marutnya keadaan, dekadensi moral kian merajalela, kemungkaran kian diagungkan, tontonan jadi tuntunan, kebaikan sudah diabaikan. Ini semua salah satu penyebabnya adalah kifil negatif dunia modern. Masya Allah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di zaman modern seperti saat ini? Apa yang harus kita lakukan di zaman, di era globalisasi seperti saat ini? Yang harus kita lakukan ialah rawe-rawe rantas, malang-malang putung.
kita sing-singkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita galakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sejalan dengan perintah suci Al-Quran, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Hadirin, oleh karenanya dari keterangan ayat di atas, pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pinter ngaji. Pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pinter baca Al-Barzanji, tapi pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Khulafaur Rasyidin. Pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Umar bin Khattab. Mbak, ini imam tapi jenderal. Jenderal tapi imam. Imam lantaran beliau mampu memimpin jamaah di dalam masjid. Jenderal lantaran beliau adalah pemimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keperkasaannya dicurahkan demi memperluas dan mempertahankan kejayaan agama Islam. Pemuda harus bisa tampil sebagaimana tokoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pemuda intelek, masih muda tapi rela mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Subhanallah. Oleh karenanya peranan pemuda pada zaman era globalisasi seperti saat ini, pemuda haruslah selalu tampil di depan. Pemuda harus jadi pelopor bukan pengekor, karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang-orang pinter, tapi pinter yang benar, yang berjiwa Mekah tapi berotak London. Semoga kita semua yang ada di sini maupun pemirsa yang ada di rumah mampu mengharumkan nama di mata masyarakat, agama, bangsa dan negara. Amin Allahumma. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri dari Banyuwangi dengan tema peranan pemuda di era globalisasi. Boleh di sini? Tuh, jangan tanya apa yang negara telah berikan padamu, tapi apa yang kau berikan untuk negara. Itu yang paling penting pemuda-pemudi Indonesia, ya. Gimana kata-kata saya? Luar biasa loh. Kenapa? Itu nyontek di koran yang mana? Baru Gak tadi boleh baca. gitu dong. Udah cocok jadi daiyah, udah cocok. Terima kasih. Cuman, cuma yang ngundang nggak ada. spesialis itu yang mohon maaf, Iya. yang jamaahnya memang kosong. Yang dengar siapa dong Pak berarti? Baik, nah sekali lagi saya ingatkan jangan kemana-mana sampai akhir acara di Dai Muda Indonesia, karena nanti di segmen akhir akan ada hadiah umroh gratis dari Alia Wisata dan juga uang saku dari MNC TV. Tuh setiap hari ada umroh gratis tuh kan, alhamdulillah subhanallah ya. Subhanallah. Gimana caranya? Gampang banget. Tinggal pantengin terus MNC TV, tonton nih Dai Muda Indonesia. Ini bukan sekedar tontonan, jadi tuntunan juga loh buat kita. Amin, loh. betul banget. Udah jadi tuntunan plus hadiahnya umroh plus uang saku. Ya. Telepon ke sini nih. Ya. Jadi buruan siapkan diri Anda dengan nonton kita, mudah-mudahan semuanya udah bisa dilihat dan mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan yang nanti bakal diberikan oleh kita. Baik, Dan kita langsung saatnya aja ke motivator, ya. Iya. Dan Ustadz yang pertama Anwar adalah Sanusi, silahkan Silakan, Ustadz. Oh Yanda dulu ya. Fitri, perhatikan Yanda. Istana Mubalighah itu ada 4. 1 toko buku, 2 perpustakaan, 3 museum, 4 karya-karya para intelektual, baik muslim maupun tidak. Nanda harus banyak membaca itu.
Sebab dakwah yang Nanda sampaikan tadi dakwah tentang globe, sesuatu yang telah mendunia itu, ya. Lalu yang kedua, pesan Yanda kepada Ananda, kepada Fitri, jangan sampai mubalighah baru baca 5 buku, para mustami sudah baca 15 kitab. Nanti dakwah kita kering nanti. Toko buku itu harus menjadikan sarana tiap terbit buku Nanda harus punya. Jadi kalau orang bertanya, sang penceramah lebih banyak literaturnya dibandingkan orang yang tidak. Kalau karena Yanda biasa ngajar retorika, Yanda bisa paham Nanda sudah baca berapa literatur. Bapak bisa tebak hari ini. Lalu selanjutnya penafsiran seperti kata anfus. Anfus diartikan jiwa. Nggak boleh sayang, itu jadi ekstrim Islam. Anfus itu diri. Coba lihat ayat-ayat tafsir-tafsir. Mesti anfus itu bukan jiwa, diri. Kalau anfus diartikan jiwa, orang bisa bom bunuh diri nanti. Tapi diri bukan jiwa. Islam dari rahmatan lil alamin. Dengan demikian. Yang terakhir, apapun yang Nanda sampaikan, wajah Ananda yang cantik telah mengcover semua dakwah Ananda. Selamat sayang. Mudah-mudahan sampai selesai. Amin. Terima kasih Ayah. Selanjutnya Ustadz Zaki Mirza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daiyah Fitri. Tadi saya sudah sedikit lihat Fiti ya, ketika di awal betapa kehidupan daiyah yang bisa sampai seperti ini harus diawali dengan kisah yang cukup sedih ya. Boleh saya tahu sedikit cerita tentang orang tuanya mungkin? Artinya sampai sekarang memang pernah ketemu atau dari umur berapa tidak pernah ketemu dengan orang tua? Dengan orang tua ya. Mulai dari SMP. SMP. Dalam keadaan itu saya kelas 2, adik PAUD. Adik masih PAUD, saya SMP. Jadi berdua sama adik. Sampai sekarang adiknya umur berapa tahun? Sekarang lulus kelas 6 SD. Waktu itu ayah sama bunda pergi kemana? Ada tugas? Ke Malaysia. Ya pamitnya ya niatnya mencarikan rezeki untuk kelanjutan anak-anaknya untuk saya dan adik saya. Jadi bekerja di Malaysia. Bekerja ya. Dan sampai sekarang Fitri nggak pernah ketemu ibu bapak? Pernah pulang, berangkat lagi sampai kemarin katanya pulang tapi belum sempat ketemu. Soalnya Fitri udah berangkat ke sini dulu. Ya, saat orang tua Daya Fitri pergi keluar kerja, Daya Fitri sama adik yang masih kecil dititip ke siapa? Di rumah. Terus untuk makan, untuk membiayai adik, nangis, butuh apa, segala macam? Ya kiriman dari orang tua, terus ya ada rumah itu kan ditempatin sama orang, jadi istilahnya ikut orang. Oh gitu ya. Jadi sampai sebesar ini belum pernah tinggal serumah menikmati canda tawa bareng orang tua. Pernah sekali aja mungkin bercengkrama dengan orang tua, atau bahkan sampai saat ini sama sekali nggak ada kisah seperti itu? Pernah pulang, tapi ya karena waktunya singkat jadi ya belum puas. Kemudian adik sama siapa sekarang? Adik ada di rumah kakak di Jember. Oh, sudah umur berapa tahun? Umur 12, insya Allah 12 tahun. Sekolah SMP berarti ya? Mau masuk SMP. Subhanallah, ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita yang muda bahwa tidak selamanya kesuksesan itu harus didampingi dengan orang tua, tapi justru berangkat dari kemandirian begitu banyak orang yang meraih kesuksesan sejati. Dan subhanallah, dari penjiwaan tausiah yang sudah disampaikan tadi, ada satu soul gitu loh. Ada satu pembawaan yang memang dari hati.
Dan inilah intan paling berharga, mutiara paling indah ketika seseorang berdakwah itu keluar dari hati. Dan biasanya nuansa hati sangat ditentukan oleh latar belakang pengalaman, kisah hidup, penderitaan, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi, selamat belajar dari kehidupan, bekerja keras untuk masa depan, dan jangan pernah lupa berdoa kepada Yang Maha Menentukan. Amin. Terima kasih Ustaz Ustaz. Zaki. Kalau boleh saya tanya nih, Silakan. boleh saya bertanya Boleh. sebentar Ustaz. Kalau Fitri, sebenarnya ayah sekarang ada di mana kalau ayah? Ada di rumah kakak di Jember. Oh, sekarang Jember. sedang ada Ya. di Jember, sudah pulang ya. Pulang, tapi- Jadi kenapa nggak ikut ke Jakarta? Saya kasihan karena mungkin sudah umur, jadi biarkanlah saya di sini Bapak Ibu menonton. Boleh dan tahu doakan usia saya. Bapak berapa? Boleh tahu? Hampir 60 mungkin insya Allah. 60. Katanya kabarnya sedang sakit juga Bapak ya. Ya kencing manis. Kalau saat sekarang ini Bapak sedang lihat Fitri, apa yang mau disampaikan sama Fitri? Bapak, Ibu, terima kasih selama ini sudah memperjuangkan saya dan adik. Sungguh sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi dan mencintai Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga untuk Bapak dan Ibu. Semua pengorbanan Bapak dan Ibu tentu tidak bisa Fitri balas dengan semua ini karena semua itu tentu tidak sebanding. Mentor dia dapat. Tapi Fitria tetap selalu berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua, untuk guru-guru, untuk semua orang yang menyayangi Fitria. Semoga Allah meridhoi, memberikan jalan kemudahan, serta memberkahi semuanya. Amin. Oke. Amin. Coba kita akan menyapa seseorang di ujung telepon sana. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Boleh tahu? Dengan Ibu Siti Aisyah. Fitri kenal suaranya? Siapa? Siapa itu? Ibu. Ibu kamu, subhanallah. Disapa dong ibunya dong. Disapa dong. Ibu, Iya. Lihat ada media. iya ini Doria udah di sini. Ini semua berkat doa dari Ibu sekeluarga, dukungan. Ibu matur nuwun ingkang kuatang Ibu. Ibadah yang begini. Ibu selalu memotivasi, selalu menyemangati. Amin. Ibu ridhoi Fitria ya Bu. Amin. Ibu, Ya. tadi lihat Fitria, Ibu, pada saat tampil. Iya. Bagaimana perasaannya Ibu melihat anak Ibu di sini disaksikan seluruh masyarakat Indonesia dengan syiar yang sangat indah sekali, bahkan sampai ke Malaysia juga. Ya. Agaknya Nampaknya kurang jelas ini untuk pembicaraan kita di telepon, tapi nggak apa-apa. Yang paling penting, Ibu terima kasih banyak sudah menyaksikan Fitri. Doakan Fitri, semoga Fitri bisa berjuang terus di sini. Amin. Tentunya akan berdakwah dengan nama Islam. Iya, Insyaallah. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih pada bundanya Fitri ya. Semoga Boleh orang tua bertanya Fitri semua terakhir? sehat Ya. walafiat. Silakan Ustaz. Da'iyah Fitri, seandainya Allah mentakdirkan Da'iyah Fitri mendapat hadiah umroh dari Dai Muda Indonesia. Terus kira-kira Da'iyah memilih Da'iyah Fitri untuk berangkat atau mau dikasih ke ibu? Tentu Ibu nomor 1. Yanda kan yang paling senior di antara yang hadir. Ini cuma buat anak-anak bapak aja, alumnus yang pertama. Kalau mau ibadah yang begini sayang. Maksudnya apa itu? Dan apa?
Kalau mau ibadah begini, pahala jihad dapat, dunia akhirat dapat. Kalau saya gimana ayah? Ah udahlah. Kalau ini kalau mau ayah, Ini mendalam. Dipertegas dikit. Udahlah kamu mah. Terlalu mendalam. Tunggu sebentar, dipertegas gimana maksudnya? Hafiz, Iya. kalau Hafiz mau ibadah, saya pertegas Bukan lagi ya. Hafiz ah. Kok Hafiz? Cari istri yang solehah yang seperti ini. Oh, itu. calon istri soleha. Tapi kalau Hafiz mau berbuat maksiat, silakan pilih yang sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya yang sebelahnya yang ini. Yang mana nih? Yang mana? Ya oke. Baik Ya, kita lanjutkan lanjut aja sekarang ya, langsung ke untuk Bunda. Bunda Neno. Silahkan Bu. Ya, kakek saya orang Banyuwangi. Dan saya pergi ke beberapa tempat di negara-negara tetangga. Saya kalau saya tadi sempat terharu ya, karena saya juga selalu memikirkan ternyata alhamdulillah ada anak-anak TKI yang seperti kamu. Saya sangat bersyukur. Semoga diikuti oleh anak-anak TKI yang lainnya ya. Struggling ya. Fitri sayang, waktunya sangat singkat, tapi saya cuma mau bilang, nak, kalau rima, kalau bermain-main dengan rima terlalu banyak malah mengganggu. Artinya kalau padanan kata belakangnya sama an, in, un, an itu agak terlalu mengganggu. Jadi lebih baik membawakan dengan hati, sedikit saja boleh. Kedua, jangan lagi ngikuti pendai-pendai yang mengatakan berotak Jerman, berotak London. No, it's not. Islam itu memiliki tokoh-tokoh yang sangat kuat dan paling pintar. Islam sudah benderang, bercahaya. Itu Eropa masih gelap gulita, masih becek. Jadi kembalikan kegemilangan Islam dengan mengatakan bahwa otak-otak siapa? Al-Hawarizmi, sebut saja semuanya. Ulama-ulama Islam bertebaran. Saintis-saintis Islam luar biasa. Dan kalau tadi Ananda, Fitri menyebut Umar bin Khattab, yang hebat lagi regenerasi selanjutnya bisa Fitri sebut sambil Fitri membawakannya dengan ada Musa bin Umair, ada Usamah, ada Salman, ada Muhammad Al-Fatih, ada Salman Farisi, ada Tariq bin Ziyad, ada begitu banyak orang-orang yang menakjubkan, dan itu sampaikan dengan gempita supaya umat terbangun dari keterperosokan menyangka bahwa Barat itu memimpin. Tidak sama sekali. Islam yang memimpin dan Islam akan memimpin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi berotak London, berotak Jerman, coret keras. Ya, jangan lagi hal itu digunakan. Oke, Fit? Semangat ya, semangat. Anak TKI yang hebat ya. Terima kasih Bunda. Lanjut, yaitu Ustadz Cepot, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri Banyuwangi. Air matamu yang jatuh bak seperti embun yang jatuh dari daun talas. Subhanallah. Air mata Bang Hafi yang jatuh mungkin teringat kredit mobilnya yang belum lunas. Iya. Ustaz Cepot kreditan lagi tuh. Gimana? Isi dakwanya bagus, bangga, enak didengar, dipaham jelas. Andai kata saja mentornya memberikan pelajaran kepada anak bawahnya, tambah satu dalil, hayatul fatah wallahi bila ilmi wa tuqa, lebih mapan. Itu modal sebagai generasi muda untuk di era globalisasi. Ilmu sebagai koreksi, takwa sebagai realisasi. Dari takwa itu lahirlah etika dan estetika sebagai pondasi. Artinya anak muda yang berperan di era globalisasi mempunyai ilmu sebagai koreksi, mempunyai takwa sebagai realisasi, dan pun lahir dari takwa adalah etika dan estetika sebagai pondasi. Komplit tampil di era globalisasi lebih mapan. Cakep. Ya, Cocok? cocok. Musik. Musik. Cok gali cok galaga cok. Mudah-mudahan SMS-nya banyak. Amin. Ya Allah ya Rabbal Baik, Alamin. langsung saja saatnya sekarang kita Nanti akan kalau melihat. menang, insya Allah dari Buya, Heeh. Kiai Haji Anwar Sanusi akan memberikan hadiah. Amin. Amin. Ayo, amin. Ya. Kenapa nggak dari Ustaz Cepot? Kenapa ngelempar ya?
Kenapa ngelempar, Ustaz? Kenapa ngelempar ke Biasa, Kiai Cepet pura-pura biasa. Oh iya. Modus. Sebetulnya yang mau ibadah yang mana ini? Loh, kalau kita umroh itu harus ada pendampingnya. Oh iya, Apa namanya dia? iya. Muhrim. Lah kalau Muhrimnya. seandainya Neng Fitri yang berangkat sendirian, lah kan ditolak. Makanya harus ada pendamping, minimal saya lah. Iya. Kenapa jadi dia? Kebuka juga. Kiai kan tadi umrohnya untuk ibunya katanya. Oh iya ya. Iya. Aduh. Ayo dampingin ibunya. Oh ya, Iya. sebentar, saya mau mengatakan sesuatu yang bagus. Tadi Ustadz Lukman di awal, saya berterima kasih karena Ustadz pendampingnya itu menyebut satu kata kalimat yang terbaik. Kalau kau membawakan dengan ikhlas, saya senang sekali sama pembawaannya tadi. Ini pembawaan mentor yang saya sangat sukai. Dari pembawaan Tepuk tangan dong untuk Ustadz Lukman. Sangat saya sukai. Bapak saya, emang yang namanya Lukman tuh bijaksana semuanya lah. Bapaknya. Bapak saya Lukman. Apa? Gimana? Pak Gimana? Lukman. Bang Oki gimana? Kalau Lukman itu bijaksana. Bijaksana. Nanti di belakang ya. Maksud Bapak? Iya, ada sesuatu yang saya mau kasih. Baiklah kalau gitu. Bagi-bagi dong, bagi-bagi. Apa Ustaz? Ustaz Lukman, bagi-bagi, mungkin cincin kali ini ya. Baik, saatnya sekarang kita akan melihat langsung nilai saja yang akan diberikan para motivator untuk Fitri. Kira-kira berapa nilainya? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Ustadz Cepot memberikan nilai tinggi untuk Fitri? Ya belum nulis. Ustadz masih terkesima aja. Masih mikirin umroh dia. Siap. Lupa 1, 2, 3. 85. Iya. Nilai dari motivator sudah. Sekarang saatnya pemirsa setia MNC TV ini memberi dukungan buat Fitri. Silakan Fitri. Kepada seluruh pemirsa MNC TV, masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia, kepada warga kota Semarang, warga kota Banyuwangi, kepada pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Romo Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat dan Ibu Nyai Haji Handaratul Masrurah, semua santri, wali santri dan seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Bapak Bupati Banyuwangi, Bapak Bupati Kutai, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Islah Tulang Bawang Lampung, Pondok Pesantren Darus Syafaah Kota Gajah Lampung, kepada Ustadz saya yang selalu membimbing dan memperjuangkan saya, keluarga saya yang ada di Jember, Genteng, Kalimantan Timur, kepada santri yang saat ini sedang nonton bareng, mohon doa dan dukungannya ya. Caranya ketik dai spasi Fitri, kirim ke 6288. Terima kasih Fitri.